Udah langsung dikasih pepatah nih kalian. Buat kita semua, buat host juga, harus dipastikan jangan sampai kita apatis terhadap keadaan sosial, budaya, politik dan lain. Yang penting kita harus memberikan manfaat yang besar buat orang. Aduh. Pengalaman mereka, ilmu mereka rendah, tapi kalau itu orang tua kita yang lebih senior daripada kita, meskipun ilmu kita lebih besar, tapi jangan melawan etik. Yang lebih atas daripada ilmu adalah etik. Karena kan anak muda dalam memberikan konten, memberikan narasi itu selalu memberikan reaksi yang membawa menarik loh gitu lah. Karena pembawaannya itu dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Betul, apalagi kan kalau berbicara tadi Sumpah Pemuda itu berapa puluh tahun yang lalu, jauh banget dari teknologi, tapi mereka bisa memperjuangkan itu ya. Baru baca selembar 2 lembar itu udah ada notifikasi bukan? Iya betul. Jadi kan ya kamu udah ini belum gitu ya? Nah apalagi ya kenapa nggak dibalas chat aku gitu? Itu notifikasi yang sangat cukup mengganggu peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam warganet semuanya. Apa kabar hari ini? Gimana nih, udah masuk awal bulan? Pay letternya udah pada dibayarin belum? Teman-teman kreatif gimana pay letternya? Udah aman? Aman. Udah aman ya, udah awal bulan nih sebenarnya 2025 awalnya dengan membayar pay letternya teman-teman. Aduh, hari ini walaupun di luar agak gerimis rintik-rintik, tapi masih bersama podcast yang ciamik dengan semangat yang menantik bersama host yang cantik. Hari ini bersama saya Salwa Priliani. Halo semuanya wargine. Hari ini kita di segmen Bincang Komunitas yang tentunya mendatangkan pemuda yang sangat digemari, digandrungi. Seorang aktivis pemuda yang yang menjadi incaran para wanita, dan mungkin kalau kita langsung tayangkan tim kreatif di belakang udah aduh kenapa merasa tersaingi nih, ada yang menyaingi nih, ada yang menyaingi pemuda kita hari ini, karena kita bawakan kalau kata pahlawan kita dulu, bawakan aku 1000 pemuda nih. Aku bawa satu aja dulu deh sekarang yang akan mengguncangkan hati-hati wanita semuanya. Boleh dong tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita hari ada Kang Rizky. Boleh sambut Kang Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Salwa kabarnya baik? Alhamdulillah lumayan baik lah awal tahun ini. Awal tahun ini gimana Kang? Tahun 2024-nya? 2024 bagi saya pribadi gitu ya. Banyak sekali catatan sejarah dalam hidup saya terkhusus. Emang aktivis banget ya bahasanya, udah langsung sejarah. Banyak sekali momentum-momentum yang bisa dijadikan pelajaran untuk menyambung hidup. Waduh. Kayak gitulah mungkin. Aduh, udah langsung aktivis banget nih bahasa di awal kita pembukaannya ya Kang ya. Aduh kan mungkin banyak banget yang pengen kenal sama Kang Rizky juga nih kan, tadi aku sempat bilang ini seorang aktivis pemuda yang menghabiskan masa mudanya tuh bukan dengan foya-foya gitu ya, tapi dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan mungkin untuk memulai hubungan yang baik harus ada PDKT dan perkenalan terlebih dahulu. Nah untuk membangun hubungan yang baik dengan warganet, boleh untuk berkenalan dulu deh dengan warganet Kang Rizky. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat warganet. Saya Muhammad Rizky, saya asli dari Garut, saya Asgar. Dan saya sekarang alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, statusnya masih sebagai mahasiswa aktif, harus di notes ya, pasca sarjana di Unpad. Mengambil jurusan apa Kang kalau boleh tahu? Di Fisik Administrasi Publik. Waduh, administrasi publik. Gimana? Apakah di tahun 2024 berhasil melewati pertanyaan kapan nikah? Itu menjadi pertanyaan paling serius yang berat untuk dijawab. Dan sulit untuk dijawab ya? Betul, tapi dipastikan semoga saja di waktu dekat kalau tidak ada kendala itu harus dilegalkan. Amin. Karena seorang aktivis pemuda aja mungkin Kang Rizky bisa menjawab segala pertanyaan tentang politisi, tentang bagaimana merancang manajemen politik dan segala macam, tapi yang paling sulit dijawab adalah itu kapan nikah. Kapan nikah ya? Menjadi problem yang pada umumnya anak muda di fase dimana untuk
menghalalkan seseorang. Masya Allah, aduh Masya Allah lagi nih. Aduh, menghalalkan seseorang ya kan. Kalau tadi kan akan ngobrol, sekarang masih sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana di Unpad. Sebelumnya Sebelumnya saya S1 divisi Uniga di Garut. Di jurusan administrasi negara. Di administrasi negara. Jadi memang dari sebelumnya sudah tertarik dengan perfisipan gitu ya, sepertinya dengan peradministrasian negara, administrasi dan lain-lain gitu ya. Tapi boleh spill dikit. Boleh dong. Mau banyak juga boleh banget ya kayaknya Kang. Ada justifikasi daripada pada umumnya orang lain, saya itu dikatakan yang sangat hyperaktif dalam organisasi dan orang sosial yang berbau dengan orang-orang banyak lah gitu ya. Tapi sebetulnya saya itu orang yang introvert. Masa sih? Orang yang anti sosial. Masa sih, gimana nih? Gimana tim kreatif, apakah kelihatan introvert banget? Enggak nih, tim kreatif kita gini-gini berarti. Boleh boleh di cross check. Jadi pada dasarnya saya itu orang yang sangat kurang bergaul dengan orang lain. Tapi pada faktanya berdasarkan apa yang saya rasakan, yang saya lihat, yang saya dengar, orang yang apatis terhadap kehidupan sosial, politik, beragama dan lain-lain, yang tidak ada kecenderungan bersosialisasi dengan orang lain, itu asas manfaatnya boleh dikatakan sangat kurang. Jadi kalau kalian nih lah udah langsung dikasih pepatah nih kalian. Buat kita semua, buat host juga, harus dipastikan jangan sampai kita apatis terhadap keadaan sosial, budaya, politik dan lain-lain. Yang penting kita harus memberikan manfaat yang besar buat orang. Aduh, keren. Ini menit keberapa udah kita langsung dikasih quotes. Kayaknya paling panjang kita bakal dapat quotes paling banyak hari ini ya. Di menit awal aja udah ada pepatah nih buat saya sendiri, dan sepakat banget sih Kang ya dengan apa yang disampaikan sama Kang Rizky tadi, bahwa memang bersosial itu sangat perlu ya Kang. Betul. Apalagi kan memang nggak semua orang itu punya. Ya kalau Akang bilang introvert, extrovert tuh nggak semua orang extrovert dan bisa juga. Tapi gimana Akang bisa keluar dari zona nyamannya Akang di introvert bisa sampai sekarang gitu? Kayak gimana tuh? Bagaimana perjalanan hidup secara pribadi. Saya juga melihat kenapa orang itu hebat, kenapa orang itu bisa menjadi orang besar, kenapa orang itu bisa memberikan asas manfaat yang besar. Dipastikan kalau kita tidak berkolaborasi dengan orang lain, dipastikan kalau kita tidak mau berbaur dan juga bagaimana membuka komunikasi untuk menjalankan suatu aktivitas ataupun tujuan yang sama, itu dikira kecenderungan untuk sukses itu gagal, itu cukup besar. Jadi maksud saya gini, semakin orang tidak mau bergaul dalam tataran sosial, kecenderungan asas manfaat dan juga membawa dampak positifnya itu dikira sangat kurang. Makanya saya di sana cukup tersadarkan betapa pentingnya bersosial, berkolaborasi. Apalagi kita anak muda. Betul. Kita itu sudah dalam fase kolaborasi, apalagi generasi Z kan. Yang mana kita harus mampu berkolaborasi, jangan hanya dengan sesama anak muda, jangan sesama yang lebih muda ke bawah, tapi harus dipastikan dengan serta pendidikan manapun, dengan orang tua, kita wajib berkolaborasi. Wajib berkolaborasi ya. Jadi memang ya ibaratnya kalau yang Kang Rizky aku tangkap tadi dari obrolan Kang Rizky, kita lah yang memulai startnya gitu untuk bisa berkolaborasi dengan segala kalangan ya. Kang Rizky, betul banget. Aduh, keren banget nih. Kalau saya lihat kan berarti tadi saya sempat notes bahwa ini seorang aktivis pemuda gitu ya. Ya saya katakan mungkin kesukaannya terhadap politik nih cukup tinggi mungkin ya Kang. Dengan sisi introvert Akang sendiri, kenapa tuh? Gimana ceritanya Akang bisa suka? Oke. Apakah di latar belakangnya memang ada keluarga kah yang terjun di sana, atau memang ini muncul dari diri Akang sendiri nih? Sebetulnya dari background keluarga itu sendiri. Saya bukan dari background orang-orang yang sangat partisipasi terhadap politik, justru jauh daripada politik. Tapi saya melihat dan juga saya menyimpulkan studi kasus, kalaulah dokter ada salah satu pasien yang dirugikan, salah nyuntik lah gitu ya, itu kan yang jadi korban satu, tapi saya representasikan dalam ranah-ranah kekuasaan. Jikalau salah satu produk hukum, regulasi itu dibuat oleh penguasa, itu implikasi ataupun dampaknya besar. Kalau salah, banyak sekali masyarakat banyak yang dirugikan ya. Betul. Tapi kalau kebijakannya baik, itu dikira asas manfaatnya juga untuk masyarakat baik. Jadi kenapa saya harus aktif, saya harus mau banyak belajar,
tentang berbagai macam ilmu terus dalam wilayah politik itu adalah salah satu prosedur saya untuk dapat memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi itulah hal yang paling sederhana yang menjadi prinsip saya dalam kehidupan. Kita kangen dong buat narasumber kita hari ini. Jadi yang saya bilang tadi ya, memang masa mudanya ini tidak dihabiskan untuk seperti kru di belakang. Ya juga. Foya-foya dan segala macam, tapi ingin memberikan manfaat lah gitu, banyak manfaat ya Kang untuk banyak orang juga dengan masa mudanya Akang sendiri. Kalau tadi kan saya sudah mengupas S2-nya Akang di mana, S1-nya di mana. Tapi dari pendidikan SMA, SMP-nya itu memang sudah menjurus ke politik atau gimana tuh? Enggak juga. Justru kalau saya tuh dulu di SMA itu jurusannya IPA. Oh, IPA loh. IPA. Biasanya kan orang-orang yang lari ke sini tuh IPS dulu nih sebelumnya, berhubungan dengan sosial, dan Akang juga bilang tadi ada introvert dengan sisi apatisnya ya. Jadi kenapa saya tuh dibilang orang yang murtad? Murtad gimana maksudnya? Jadi maksudnya keluar dari jurusannya gitu kan? Yang harusnya dalam tataran ilmu-ilmu eksak, kok ini masuk ke sosial. Betul. Jadi saya di sana banyak belajar bersosialisasi dengan orang, betul. mentor saya, dengan guru-guru saya, bagaimana menciptakan iklim masyarakat yang mana kecenderungan partisipasi terhadap politiknya baik, dalam tataran sosial baik. Jadi saya dikatakan meskipun kata orang justifikasinya politik yang dikatakan aktivis, tapi saya juga baru kok terjun, enggak dari SMA gitu, enggak dari SMP, sangat mulai politik enggak. Jadi kita sama-sama belajar aja. Aduh, kita sama-sama belajar aja, banyak banget nih pelajaran yang udah bisa kita ambil. Sebenarnya udah cukup banget nih isi podcastnya ya, beberapa menit. Banyak banget yang Akang jadikan guru mungkin ya selama perjalanannya. Dan memang aku pun pernah mendengar bahwa ketika kita hidup bersosial, jadikanlah semua orang itu guru, dan jadikanlah semua tempat itu sekolah untuk kita bisa belajar ya Kang. Dan aku mungkin sekarang ini duduk berhadapan dengan Akang nih seperti sedang belajar juga gitu, belajar banyak hal baru juga, karena kan kalau memang aku background pendidikannya dari IPS dulu nih, makanya larinya ya seperti inilah, ngobrol, bersosial dan lain-lain gitu ya. Dan memang untuk orang-orang seperti aku, aku anggaplah ekstrovert, agak sulit untuk mendekati orang-orang introvert seperti Akang nih. Nah, gimana tuh Akang ketika menghadapi orang-orang yang ekstrovert untuk akhirnya bisa berbaur dan berkolaborasi seperti itu? Oke. Kalau saya kan dikira, tapi introvert tuh dulu sebetulnya. Oke, jadi sekarang udah mulai berubah nih. Cukup. Lebih bisa menyesuaikan. Yang sebetulnya bagaimana kita mengikuti alur, bagaimana benang merah itu dapat terjalin, bagaimana mengkorelasikan apa yang dia ingin, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, kita ikuti aja apa maunya yang ada di dirinya gitu sebetulnya, supaya kita tuh masuk ke berbagai elemen. Karena kan kita itu nggak selalu dengan politisi, nggak dengan tokoh agama juga, nggak dengan akademisi juga, nggak dengan aktivis juga. Jadi bagaimana kita belajar karakteristik, memahami karakter seseorang itu dengan gaya tubuh, mimik muka, dengan narasi yang dibangun, kita harus terus belajar sampai akhir hayat. Karena kan kenapa harus sampai akhir hayat? Karena dipastikan kita akan bertemu orang-orang baru yang udah kita temuin sebelumnya tuh pasti bakal ada lagi ya karakteristik baru. Tapi itu tuh sebenarnya hal-hal yang dipelajarin di ilmu sosial banget loh Kang. Dan Akang belajar itu dari mana nih? Sedangkan Akang aja backgroundnya IPA banget nih. Oke. Tapi harus disimpulkan bagaimana kita belajar di kehidupan ini. Sebetulnya paling kalau kita mengambil ilmu di kampus, di ruang-ruang kampus, di ranah-ranah yang pendidikan sifatnya formal ya. Saya paling dalam kehidupan saya pribadi, efek dominannya itu paling di kisaran 35-40% lah. 35-40%-an lah, bahkan nggak sampai setengahnya ya Kang. Jadi yang paling utama yang saya rasakan tentang bagaimana mengenyam pendidikan secara non formal itu, yaitu dengan bersosialisasi dan juga ingin mendengar apa yang orang lain katakan. Masya Allah, aduh. Jadi memang apa ya, Kang Rizky ini tipenya peka sekali begini, peka terhadap orang. Cukup peka. Cukup peka nih. Ini bakal langsung banyak yang follow Instagram Kang Rizky di habis ini ya. Duh, cowok peka, aktivis, pintar, pemuda nih, segala macam, background pendidikannya bagus. Kayaknya bakal langsung nih banyak yang tertarik nih, tag me out. Nanti langsung aja boleh kalau mau tanya-tanya Kang Rizky. Instagramnya Muhammad Rizky _. Langsung
Masih belum ada sekian Yang paling penting harus follow Instagramnya Suara Garut ID. Aduh, tangan lu. Itu yang paling penting. Masuk. Waduh, keren banget. Tapi aku lihat ini Kang Rizky sekarang pakai kaos Gen Z. Iya, Gen Z ya. Gen Z ini sebuah komunitas. Iya. Yang di Garut kayaknya udah banyak orang dengar nih nama Gen Z atau generasi Garut ya Kang. Dan Akang ini merupakan seorang founder atau pendiri dari si generasi Garut itu sendiri. Kalau kita mundur, ya balik lagi latar belakang Akang itu kan tentang bagaimana perjalanannya bisa berubah, bersosialisasi hingga akhirnya menciptakan generasi Garut ini. Dari mana sih ide awalnya untuk bisa menciptakan generasi Garut ini? Oke, jadi saya tuh berangkat daripada kecemasan beberapa kelompok anak muda di Garut. Oke. Jadi saya menyimpulkan banyak sekali potensi di Garut ini, terus generasi muda yang memiliki ilmu untuk dituahkan, untuk diekspresikan, tapi belum memiliki wadah. Terkadang kecenderungan anak muda itu agak sedikit malas kalau masuk dalam parpol, dalam tataran sosial ataupun organisasi formal. Makanya saya berpikir di sana, bagaimana kalau membentuk komunitas yang mana komunitas ini sifatnya enggak secret, terbuka, fleksibel, transparan. Dalam artian mau bergerak di bidang sosial, ayo. Di bidang digitalisasi, ekonomi kreatif, gas, politik, ayo. Jadi di bulan lebih kurang di bulan Juni awal saya berpikir dan langsung mengeksekusi, bertemu dengan orang-orang hebat, bagaimana si anak muda itu dapat ditampung. Jadi sederhana saja, atas dasar berangkatnya itu keresahan anak muda yang mana ingin memiliki ruang yang tidak terbatas dalam mengekspresikan keilmuannya. Freedom pokoknya di sini gak ada batasan dalam mengekspresikan apa yang menjadi potensi. Gen Z menjadi salah satu wadah yang dapat dipastikan untuk balik lagi apa yang diciptakan oleh Kang Rizky itu untuk kebaikan banyak orang ya. Seperti hal yang tadi udah kita bahas di awal banget bahwa memang Kang Rizky ini tingkat empati dan simpatinya tinggi banget nih kayaknya. Cukup lah. Yang penting secara personal setiap orang memiliki keinginan, tapi jangan sampai orang tersebut tidak peduli terhadap ranah-ranah komunal. Pasti saya tekankan itu kepada siapapun. Waduh, keren banget ya narasumber kita hari ini. Kayaknya nggak perlu 1.000 pemuda nih, cukup 1 pemuda kali ini juga. Udah sangat mumpuni banget nih dengan obrolan kita hari ini ya. Generasi Garut. Berarti sudah berdiri sekitar berapa lama Kang kalau boleh tahu? Ya kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan lah. 6 bulan sampai 7 bulan, tapi namanya sudah sangat wangi nih kayaknya di Garut. Aku sebagai yang masih Gen Z, yang masih ya muda sekali, beberapa kali sempat mendengar nama generasi Garut ini. Dan memang kemarin kebetulan berbarengan dengan momentum politik ya betul. Naiknya generasi Garut ini, dan memang sempat mengadakan beberapa kegiatan juga ya Kang generasi Garut ini. Jadi sebenarnya fokus si Gen Z itu kemana sih ini? Kalau yang kemarin fokus program kerja kita sebetulnya dalam ranah-ranah umum sebetulnya digeneralisir. Tergantung apa yang menjadi harapan teman-teman. Kita tuh butuh diskusi. Jadi kan dengan diskusi dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang sukses, terkadang tidak ada jembatan atau event tersebut yang mewadahi yang menyelenggarakan. Di event pertama kita mengundang karena kebetulan apa yang dikatakan sama Saula tentang bagaimana ada momentum politik di Kabupaten Garut, yaitu pilkada. Sebetulnya kita mendirikan Gen Z itu sifatnya independen. Adapun sekarang peluit panjang tentang berakhirnya bagaimana pesta demokrasi di Kabupaten Garut, kita tetap akan berkolaborasi dengan seluruh elemen, baik dengan yang kemarin tidak mendukung ataupun yang mendukung, meskipun kita di akhir menyatakan sikap politik pada salah satu paslon di 02, tapi kita itu mengabdi kepada masyarakat dan juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi di event-event pun kita kemarin fokus diskusi, berdiskusi tentang politik yang pertama. Yang kedua kan kita juga mengundang pembisnis sukses di Kabupaten Garut, yang mana narasi daripada mereka yang sudah sukses harus didengar oleh anak muda supaya menjadi motivasi untuk mereka melanjutkan hidup dalam ranah-ranah profesional. Aduh, betul sih, dan memang aku juga beberapa kali sempat mengikuti kegiatan-kegiatan generasi Garut sendiri. Jadi memang tadi seperti Akang katakan juga kan bahwa pada awalnya generasi Garut ini berdiri secara independen ya Kang ya.
walaupun pada akhirnya menyatakan sikap politik. Walaupun memang balik lagi ketika kemarin ada persaingan antara beberapa paslon, ketika sudah ada hasil keputusan sekarang ya mau nggak mau kita harus ikut dalam satu suara itu gitu, dalam satu barisan itu ya Kang, untuk memajukan itu. Dan anak muda lah yang menjadi punya peran sangat besar lah gitu hanya dalam kemajuan khususnya Kota Garut juga ya Kang. Nah kalau masalah berbicara keanggotaan dari generasi Garut sendiri, apakah ada kriteria khusus untuk bisa ikut tergabung dalam komunitas Gen Z ini atau seperti apa? Sebetulnya kita juga dari fase kaderisasi cukup banyak yang meminta bagaimana supaya bergabung dengan Gen Z. Tapi dari segi kuantiti pun kita masih terhitung jari tangan sama jari kaki lah gitu ya. Jari tangan dan jari kaki gitu ya. Enggak lebih daripada 20 lah. Tapi untuk ke depan kita punya planning yang sebetulnya kita akan rekrut tiap kecamatan tuh harus punya perwakilan suara anak mudanya ya untuk bisa masuk ke sana. Karena bagaimana kita menyerap program pemerintah, bagaimana kita menampung aspirasi daripada masyarakat di bawah untuk selaras menjadi benang merah, itu harus ada jembatan katalisator. Siapa itu? Yaitu kader Gen Z yang ada di kecamatan. Jadi dari segi kuantiti pun memanglah kita sangat dikira masih terbatas lah ya untuk sekarang terhitung jari. Tapi yang paling penting itu kualitas dan juga pengabdian, keseriusan kepada masyarakat gitu. Ada open rekrutmen ya, jadi untuk generasi Garut mungkin barangkali warganet yang merasa ada kepedulian terlebih seperti Kang Rizky juga dan ingin bergabung sama generasi Garut, boleh untuk ditungguin kali ya Kang informasinya. Ayo gabung. ayo gabung. Ada Instagramnya kan ya generasi Garut? Instagram ada generasi Garut official. Oke, generasi Garut official. Kang Rizky tadi sebagai founder atau pendiri ya. Dan sekarang berarti berperan sebagai selain founder dan pendiri sebagai apa juga? Ketua dari generasi Garut. Di generasi Garut seharusnya di founder aja gitu. Oke. Dengan anggota yang terhitung jari tapi kualitasnya bisa dibuktikan lah ya Kang ya. Oke. Sebenarnya ketika ingin menyuarakan hal-halnya, ini kan berbicara bukan hal yang mudah gitu ya. Apa aja yang Akang sebutkan tadi. Dan pastinya bakal ada tantangan-tantangan gitu ketika baik Akang selama perjalanan mendirikan generasi Garutnya atau sekarang sudah terbentuknya gitu. Apa sih tantangan-tantangan yang paling terasa gitu sekarang saat menjalankan komunitas ini? Sebetulnya ini menjadi salah satu pelajaran buat kawan-kawan semua, tidak hanya di generasi Garut, adapun di organisasi lain, di perusahaan, dalam politik, itu dalam fase pembangunan baru itu cukup menantang. Ada dari segi permasalahan finance, ada dari segi chemistry yang harus dibangun dari awal, tapi di sisi lain kita harus tetap yakin, teguh prinsip dan juga sukses tentang apa yang menjadi orientasi kita bersama. Tujuannya ya balik lagi ke goals dan tujuan. Yang penting kita konsisten. Konsisten itu salah satu kunci sukses. Kunci sukses. Boleh sekali lagi kan itu. Nanti kita cut buat jadi quotes. Kunci kesuksesan loh. Jadi salah satu kunci sukses itu adalah konsisten atau istiqomah gitu kan. Jadi, istiqomah bahasa agamanya ya. Bahasa agamanya itu sangat sulit. Sangat sulit yang itu betul banget untuk bisa. Ya mungkin untuk bisa sukses anggaplah generasi Garut tuh terdengar suaranya kencang banget, tapi untuk bisa didengar dalam beberapa tahun ke depan itu menjadi tantangan juga sebenarnya Kang ya, konsisten tadi itu yang Akang sebutkan. Ada tantangan lain nggak sih Kang selain itu? Tantangan lain sebetulnya cukup banyak, tapi sebetulnya dapat diselesaikan. Tapi di sisi lain dari segi tantangan dan juga kenapa dari segi masalah yang kita dapatkan itu terjawab sudah. Kok bisa terus bertahan? Karena bagaimana program kerja itu sukses dan juga efek dominan yang dirasakan masyarakat itu cukup ada, itu menjadi obat bagi kita untuk terus konsisten. Tapi spill dikit juga sebetulnya. Boleh, banyak banget juga boleh loh Kang. Tapi tentang gerakan kita. Jadi gerakan Gen Z itu sebetulnya mitra pemerintah dan juga mitra daripada masyarakat. Tetap kita menjadi katalisator. Kenapa kita banyak pertanyaan yang kemarin dilontarkan kepada saya terkhusus, kok mau sih berpihak kepada salah satu kandidat? Jadi sebetulnya biar saya jelaskan tentang apa sih tujuan Gen Z, kenapa harus masuk dalam ranah-ranah kekuasaan. Iya betul. Karena kan kita bukan bagian daripada suprastruktur politik, tapi kita masuk dalam infrastruktur politik. Jadi maksud saya bagaimana para penguasa dapat membuat regulasi kalau tanpa ada bisikan dari kawan-kawan kita yaitu anak muda. Karena kita pun
tidak fanatik tentang gerak kita Genji aja, tapi kita sangat ingin bergabung berkolaborasi dengan organisasi OKP manapun supaya Garut lebih hebat gitu kan. Waduh, tepuk tangan dong, keren banget nih. Memang sesuai dengan orientasi Kang Rizky di awal ya, bahwa menciptakan kolaborasi itu dengan siapa saja gitu, betul. seluas mungkin, karena yang memang kenapa kalau menciptakan kebermanfaatan gitu kan, terutama untuk kemajuan Garut sendiri ya Kang ya. Betul. Keren banget sih. Kalau untuk keanggotaan kan tadi masih terhitung jari ya, dan akan ada oprek juga. Apakah ada nggak sih kriteria-kriteria khusus gitu yang diinginkan? Apakah harus dari yang berlatar belakangnya suka politik nih, atau kayak, aduh kayaknya aku tertarik di masuk komunitas Genji tapi aku nggak ngerti nih sama perpolitikan atau segala macam nih gitu. Oke. Dari segi bagaimana sih kalau mau jadi kader Genji itu ya, kalau menjadi anggota, sebetulnya enggak sih, nggak ada syarat khusus itu harus pinter atau punya privilege dan lain. Justru saya menghindari hal tersebut. Terkenal gitu ya, enggak? Juga. Yang penting dia ada keinginan. Yang penting itu saya tuh mendirikan organisasi itu bukan untuk membesarkan saya, tapi bagaimana orang yang potensinya ada tidak bisa dikembangkan, coba ekspresikan di Genji. Bagaimana mendidik, berbagi ilmu, bagaimana berkolaborasi tentang potensi yang ada di dirinya itu silakan tuangkan. Jadi saya nggak butuh orang yang sudah cerdas, pintar, punya kemampuan banyak terus masuk. Enggak. Kita ini salah satunya ingin mendidik anak Garut, anak bangsa supaya lebih mampu mengekspresikan terhadap potensi dirinya gitu. Oke, jadi memang punya tujuan yang baik itu ya si Genji ini. Nah, semoga selalu konsisten dengan tujuan itu ya Kang ya, si Genji ini. Kalau boleh tahu pencapaian Genji sejauh ini udah sampai mana aja sih dari goals yang akan sampaikan tadi? Oke, goals dari segi pencapaian, karena kan cukup terhitung bulan dari segi waktu pendiriannya. Semoga tetap konsisten. Amin. Pencapaian sebetulnya target yang mana goals kita tuh banyak sudah tercapai. Bagaimana kita kemarin, contoh studi kasus, nggak apa-apa ya berbicara tentang pilkada sedikit. Nggak apa-apa dong. Kita bebas di sini berbicara. Di Suara Garut ID juga sama ingin memberikan kebebasan untuk orang-orang berbicara lah di sini, sama seperti Genji. Salah satunya saya melihat sosok Teh Putri Karlina. Karena kan ini anak muda, generasi milenial, usianya 31 tahun, perempuan lagi. Betul. Kok mau maju di pilkada Garut? Sedangkan kita generasi muda, generasi Garut, apakah hanya cukup diam menonton tentang keadaan iklim Garut yang seperti ini dalam wilayah demokrasi? Saya juga sangat termotivasi sama Teh Putri Karlina, bagaimana treatment yang dia bangun tentang pertanyaan tadi kan pencapaian. Salah satu pencapaian kita menjadi mitra kolaborasi Teh Putri Karlina yang sangat baik gitu. Waduh, keren. Ya istilahnya kita melihat ada sosok yang mau mewakilkan pemuda gitu ya. Masa kita diem aja lah kita sebagai si pemudanya ya. Aduh, keren banget. Kalau berbicara tentang pencapaian kan tadi itu ya, tentang bisa menjadi mitra dengan Teh Putri sendiri, yang memang tujuannya itu pun balik lagi untuk kesuksesan banyak orang juga ya kan dari si Genji sendiri. Nah, memang si Genji ini tuh apakah berfokus di sana saja atau ada ranah lebih luas yang mau diperhatikan oleh Genji juga? Apakah memang di perpolitikan aja atau gimana? Enggak, sebetulnya dari segi politik itu karena ada momentum politik aja. Pas kebetulan momentum politik ya lagi ramai juga. Kalau ada pun nanti dalam wilayah edukasi kita juga ingin, kalau tafsiran mengedukasi masyarakat secara luas kan itu bisa dengan berbagai cara. Bagaimana kita asesmen turun ke lapangan tentang bagaimana kondisi. Sebetulnya kemarin pun dari pilkada kita ikut kadang ke lapangan melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat. Itu harus menjadi catatan bagaimana informasi yang sebetulnya harus disampaikan kepada para penguasa untuk dijadikan suatu kebijakan. Jadi salah satu goals agenda kita bagaimana Genji ini sebagai mitra kolaborasi pemerintah supaya pos-pos politik dalam suprastruktur ataupun infrastruktur politik dapat diisi oleh anak muda. Jadi itu goals yang paling besarnya. Program kerja yang lainnya sosial kita ikut dalam wilayah tataran sosial. Ada kemarin juga pembangunan masjid kita ikut. Kalau ada bencana kita ikut terjun ke lapangan. Jadi dalam hal-hal tersebut juga itu seharusnya wajib kalau yang berbau sosial. Jadi memang luas juga ya, nggak hanya di
dalam halnya perpolitikan aja gitu. Gen Z berfokusnya ke sana. Nah mungkin rencana Gen Z selanjutnya nih setelah kemarin selesainya pesta demokrasi yang kita sudah memegang bupati baru dan wakil bupati baru, harapan dan rencana Gen Z selanjutnya tuh apa sih? Kalau boleh tahu Kang? Ya selain daripada rekrutmen, dipastikan kita juga akan melakukan program dan ranah-ranah pro formal. Kan tadi selalu berbicara tentang masyarakat, tentang pemerintah. Kenapa kita tidak berbicara? Karena ada konsep pentahelik, yang mana konsep kolaborasi itu ada 5 unsur. Salah satunya kan media. Ini kan jawaban daripada program kerja Gen Z. Dapat berkomunikasi, berkolaborasi dengan media. Kan media tersebut yang saya maksud adalah Suara Garut. Waduh. Jadi kenapa sih? Masuk malah di kayaknya. Kenapa sih gitu ya? Nanyain program kerja, ini adalah program kerja yang salah satu realitas dari program kerja Gen Z-nya itu ya. Jadi kolaborasi dengan media. Percuma kita bernarasi, membuat statement ilmu-ilmu yang nyata, yang mempunyai substansi yang dalam. Jika narasi tersebut tidak terpublikasi dan didengar langsung oleh masyarakat, ini adalah jalan loh buat kita bernarasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Ya media menjadi salah satu wadah yang tepat. Apalagi kan anak muda itu yang menguasai digital. Betul. Oke, orang tua dulu yang pengalamannya banyak. Apakah mereka menguasai digitalisasi di era modern ini? Karena yang dapat memobilisasi tentang isu, tentang bagaimana perubahan sosial di dunia ini adalah mereka yang memegang media. Ada tuh tangan buat Suara Garut dan generasi Garut nih. Aduh, masih banyak banget yang sebenarnya pengen aku ulik nih sama Kang Rizky tentang demokrasi, tentang mungkin nanti kita akan berbicara lebih dalam tentang Kang Rizky-nya juga ya Kang ya setelah ini. Tapi kita mau break sejenak dulu Kang. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Suara Garut ID. Berdasarkan bonus demografi, generasi muda merupakan kelompok mayoritas yang memiliki konstruksi berpikir yang futuristik, inovatif, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, serta memiliki semangat yang tinggi karena mereka memiliki amunisi yang panjang untuk terus belajar. Berdasarkan fakta sejarah, generasi muda juga selalu menjadi aktor pertama dalam setiap momentum, baik pra kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan. Untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045, kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi muda akan selalu menjadi garda terdepan, karena dalam era digital ini, merekalah yang menggenggam dunia ini dengan kemampuan mereka. Maka dari itu, generasi Garut hadir untuk mengajak kepada seluruh elemen dan juga kepada seluruh pemilik otoritas yang ada di daerah untuk membangun Garut yang lebih baik. Gen Z hadir merubah paradigma yang lama dan juga mengubah konstruksi berpikir ke arah yang lebih baik. Gen Z hadir untuk memberikan resonansi dan juga gaungan kepada seluruh elemen. Gen Z hadir untuk memberikan kontribusi dan perubahan untuk Kabupaten Garut yang lebih bermartabat. Let's join us with Garut Generation. Ya ini gaji penonton tambahannya nih. Ramai banget nih Kang ini paling ramai sih kayaknya hari ini ya. Mereka paling bersemangat juga, nggak tahu nih apa karena mungkin Kang Rizky tadi ada sedikit ngasih. Enggak ya Kang? Aduh. Kembali lagi bersama Suara Garut Adi bersama aktivis pemuda di Kabupaten Garut yang keren ini. Bersama Kang Rizky. Masih banyak yang mau aku kupas nih Kang. Salah satunya tentang kondisi demokrasi di Kabupaten Garut sekarang. Di pandangan Akang sebagai pemuda, aku bilangnya Akang masih muda kan ya ini harusnya. Masih muda. Masih muda banget, masih 17 tahun atau enggak 16. Oh 16. Oke. Berarti mau Sweet 17 ya. Boleh abis ini kita tiup lilin Sweet 17 dulu. Gimana tuh Kang tentang pandangannya?
pandangan politik Garut yang sebetulnya Garut itu menjadi barometer tentang gerakan politik. Oke. Dalam kancah nasional ataupun provinsi, Garut itu selalu menjadikan barometer. Jadi saya melihat sejarah, tapi kalau kita dikaitkan sama anak muda, kenapa saya selalu bernarasi tentang bagaimana partisipasi anak muda untuk terus terjun di sini, mau masuk struktur atau enggak peduli. Yang penting ada aware lah, ada gitu ya. Aware, ada kepedulian tentang regulasi yang dibuat oleh penguasa. Oke, ada narasi tentang contoh karena sekarang kandidat di 02 yang menang tentang Garut hebat. Di Jawa Barat ada Jabar Istimewa. Dan juga dalam kancah nasional itu selalu anak muda itu dipasarkan tentang bagaimana generasi emas 2045. Gayung bersambut tentang peran anak muda. Apakah mampu anak muda Garut untuk dapat bersaing dalam kancah nasional? Itu pertanyaannya. Dalam tataran provinsi bahkan internasional. Jadi untuk menyambut hal tersebut, dikira bagaimana Indonesia emas di 2045 kalau tidak ada persiapan dari sekarang. Tapi sebelum 2045 tentang bagaimana generasi emas, jangan lupa di tahun 2028 itu ada momentum 100 tahun Sumpah Pemuda loh. 100 tahun Sumpah Pemuda ya. Tinggal menghitung tahun lagi lah gitu. Sekarang 2024, 2025, 2026, 3 tahunan lagi lah ya. Sampai 4 ya, dalam artian itu ada momentum yang mana sejarah catatannya itu sangat besar. Tentang bagaimana peran anak muda dalam memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan persatuan. Kok itu anak zaman dulu loh gitu ya. Betul. Silent generation dalam artian kita generasi Z. Kalau dikerucutkan dalam ranah-ranah demokrasi di Garut, itu kenapa saya terus memberikan edukasi narasi yang supaya kawan-kawan peduli. Karena kan anak muda dalam memberikan konten, memberikan narasi itu selalu memberikan reaksi yang membawa menarik loh gitu lah. Karena pembawaannya itu dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Betul, apalagi kan kalau berbicara tadi Sumpah Pemuda itu berapa puluh tahun yang lalu, jauh banget dari teknologi, tapi mereka bisa memperjuangkan itu ya kan? Betul. Dengan kita kondisi sekarang sangat dipermudah dengan digitalisasi, media yang sangat mudah. Ayolah kita untuk sama-sama memperjuangkan itu juga. Betul. Oke. Tapi saya juga ada sedikit karena kita dijustifikasi karena anak sekarang tuh maunya instan. Anak sekarang tuh maunya gampang gitu maunya serba gampang. Justru harus kita putar balikan tentang narasi tersebut. Memang anak muda sekarang maunya gampang, serba apa instan, serba gampang. Dalam artian serba dipermudah lah gitu. Dipermudah di sini kecenderungan yang lebih positif maksudnya. Betul. Jadi apapun baik dari segi berita, dari segi penyajian informasi, anak muda sekarang maksud gampang di sini bukan gampang ke arah negatif, tapi kita dapat menyajikan ke arah yang positif. Itu tergantung kalian juga. Balik lagi sebenarnya ya Kang, ke orang-orang tersebut bagaimana cara memanfaatkan mereka gitu, memanfaatkan si digitalisasi ini gitu. Apakah mau dibawa ke arah yang lebih positif seperti yang kata Kang tadi atau dibawanya ke arah negatif ya Kang ya. Betul. Nah kalau Kang sendiri gimana nih beradaptasi dengan kayaknya Kang genzi banget nih, ngaku deh. Kayaknya genzi banget nih, bohong banget. Gimana nih caranya beradaptasi dengan digitalisasi ini? Kalau cara adaptasi sebetulnya, jadi gini, karena ada lokalisme, ada kultur yang sebetulnya harus disesuaikan. Contoh, bagaimana treatment kepada orang tua, bagaimana treatment kepada generasi yang lebih muda gitu. Dalam artian, bagaimana kita penyesuaiannya aja. Tapi kalau dikatakan saya paham atau tidak terhadap dunia digital, sedikit paham. Sedikit banyaknya paham lah ya. Enggak juga. Kalau khatam banget. Enggak khatam, enggak dalam, tapi general aja gitu. Enggak dalam gitu. Garis besar lah ya, Kang juga paham gitu. Dan memang sepertinya di zaman sekarang itu dituntut untuk harus bisa dan paham gitu secara dasarnya tentang teknologi dan lain-lain. Karena masalahnya mungkin dalam hal politik, sosial, ekonomi dan lain-lain kita sudah berdampingan banget ya. Hanya dengan media. Bahkan sekarang aja kita bisa berkomunikasi dengan warginet nih. Banyak warginet ya lewat kemudahan teknologi ini ya Kang ya. Sebagai pemuda. Karena iklim tentang demokrasi di Indonesia sekarang, bahkan kecenderungan tentang iklim demokrasi dunia harus dipastikan tentang kesimpulan bagaimana seseorang itu dapat memenangkan kontestasi dalam wilayah politik. Itu
tidak lepas daripada peran media. Jadi betul. hati-hati loh gitu ya, jangan main-main sama media. Betul. Harus kita manfaatkan secara bijak dan baik. Iya. Ibarat pisau lah gitu. Betul. Kalau kita pakai buat masak, iris tomat, Jadi makanan kan jadi ya. makanan. Tapi kalau kita pakai untuk hal yang kurang baik itu Betul. kan kerana-ranah pidana, maksudnya Iya. kan tergantung yang pegang. Ya, Jadi media itu dapat dipastikan itu membawa implikasi yang baik, tapi tergantung yang pegang dan juga bagaimana memainkan Memanfaatkannya si medianya ya. Iya benar banget. Apakah si orang tersebut memang memanfaatkan media untuk hal yang baik? Dan jejak digital nih benar-benar Betul. jahat banget kan ya. Jadi memang ya bijak-bijaklah untuk bermain media ya Kang ya. Betul. Apalagi kan Akang juga kayaknya main media sosial juga kan. Tadi udah sempat promosi Instagramnya aja nih. Udah sempat promosi Instagramnya. Berapa nih followersnya sekarang? Sekitar 7 juta ada nggak? Kurang dikit. Kurang 6.900. Saking kurangnya di kisaran 1.000 aja. 1.000 Oh, itu 1.000 yang follow di Instagram, kita nggak tahu kan di room chat WA-nya berapa kontak ya. Berapa kontak dia apalagi cewek mana sih yang nggak nolak ya Kang ya, bener gak sih ini? Yang nggak nolak dipertemukan dengan seorang pemuda yang aktivis muda di Garut. Ya kalau kayaknya cewek-cewek di luar sana menerima aja ya, malah ya. Kalau tadi kan kita ada serius terus nih ngebahas tentang demokrasi politik di sana nih. Oke. Gimana nih statusnya sekarang nih? Status gimana? Status dirinya apakah masih free atau sudah ada yang booking atau kayak gimana nih? Oh iya, saya tuh Alhamdulillah apa tuh? masih free. Dalam artian free di sini bebas kepada siapapun, kita harus bersosialisasi. Balik lagi ya Kang yang tadi berkolaborasi dengan banyak orang. Balik lagi. Karena free, kalau masalah itu free gitu. Kartu merah ya, kartu merah. Baik, jadi memang Akang ini terbuka lah gitu ya dengan Insya Allah. dengan siapapun yang mau berkolaborasi dengan Akang juga. Selagi itu halnya positif ya Kang ya. Oke. Selagi halnya itu positif. Dan gimana kuliah S2-nya sekarang? Cukup lancar. Cukup lancar. Kenapa nggak disebut lancar atau nggak lancar? Cukup lancar karena kan kemarin ada momentum pilkada, jadi cukup fokus aja. Gitu. Jadi kemarin terfokusnya di sana Iya, dulu betul, gitu ya. Tapi ya tetap untuk dibereskan juga ya Harus Kang ya. Semoga cepat selesai juga ya S2-nya. Amin. Amin. Banyak banget ya amin. Amin. Banyak banget ya aminnya. Betul. Kalau harapan Akang sendiri tentang pemuda-pemuda sekarang nih kayak gimana sih untuk bisa berkolaborasi seperti yang kata Akang tadi? Sebetulnya, jadi bukan tentang harapan saya, bukan tentang harapan siapapun itu. Justru banyak yang berharap loh gitu tentang bagaimana peran anak muda ke depan. Oke. Orang tua di sana, di pelosok negeri, di pelosok kampung, di pelosok desa, kita yang memiliki pendidikan yang mengenyam dunia formal, yang dapat edukasi langsung dari dosen-dosen, dari guru-guru. Apakah kita status yang memiliki status sarjana Iya. tidak diharapkan oleh masyarakat yang kecenderungan mengkonsumsi pendidikannya itu tidak sejauh kita? Iya. Pasti kita diharapkan. Jadi tentang harapan ini sifatnya general. Harapan anak muda di Kabupaten Garut, bagaimana sih masyarakat dapat menilai anak muda itu potensi baik atau tidak, implikasi dampaknya kepada masyarakat. Jadi maksud gini, saya menginginkan anak muda di Garut itu dari segi media sosial pun cobalah kita manfaatkan media sosial itu jangan hanya untuk berekspresi tentang bagaimana apa yang dia punya, tapi bagaimana memerankan media sosial itu untuk ranah-ranah edukasi. Karena di sisi lain dari segi literasi anak muda itu di Kabupaten Garut terus cenderung kurang banget rendah. Males banget Males itu yang banget untuk namanya baca, betul. Pinuh mananya anu ngaranna mall jeung perpusda gitu ta. Iya. Penuh mana perbandingannya bisa dilihat banget ya Kang. Termasuk saya juga yang cukup kadang kurang tertarik dalam segi literasi buku, tapi itu harus dipaksakan. Harus dipaksakan memang. Karena banyak orang-orang hebat, orang-orang yang sukses, tapi mereka tidak lepas dari yang namanya literasi atau buku. Iya betul. Apalagi kan sekarang memang banyak juga buku-buku digital yang ibaratnya lebih gampang lah untuk kita cari. Ya ibaratnya kan kalau dulu aku masih ngalamin Kang. Zaman-zaman sekolah SD atau SMP kita bikin clipping, nyari-nyari sumber buku yang harus kita cari ke perpustakaan segala macam. Tapi sekarang tuh lebih gampang. Kayak dosen-dosen di kampus aku pun, coba kalian cari buku ini, ada loh buku
elektroniknya dan lebih gampang gitu sebenarnya untuk kita baca ke sana. Tapi kan balik lagi ya tentang bagaimana kita memanfaatkan si teknologi sendiri itu ya Kang. Jadi gini, kata siapa sih anak muda literasinya kurang? Bener, nggak kurang dia tuh. Apa contohnya? Literasi IG, TikTok. Captionnya dibaca gitu. Iya, emang literasi dari segi hal-hal yang dikira dari segi keilmuannya cenderung asas manfaatnya kurang. Mereka banyak baca-baca gitu. Tapi harus kita melihat tentang dampak kalau kita baca buku di laptop ataupun di handphone. Jadi dalam artian baru baca selembar 2 lembar itu udah ada notifikasi bukan? Iya betul. Jadi kan ya kamu udah ini belum gitu ya? Nah apalagi ya kenapa nggak dibalas chat aku gitu? Itu notifikasi yang sangat cukup mengganggu peradaban. Langsung agak baknya gini ya, makanya sih ya kamu kemana aja 3 menit nggak balas langsung gebuk. Ada chat gini si ayah gitu kak? Iya nggak sih Delvin? Si ilmu habis itu semua langsung hilang buyar ya? Buyar. Selembar yang tadi udah baca itu buyar. Memang sebaik-baiknya memang membaca juga balik lagi ke buku ya kan. Tapi kalau Akang sendiri tipe yang suka membaca? Kalau zaman kuliah S1 saya dari segi literasi cukup banyak buku-buku tentang keilmuan yang seperti generasi nggak sesuai apa yang di jurusan saya apa yang didalami di kampus saya. Jadi kalau dari segi intensitas baca buku cukup lah gitu. Nggak sesering kayak orang-orang hebat nggak juga. Ya terbukti lah bagaimana sekarang Rizky berdiri di sini ya sebagai founder Gen Z yang memang diawali dengan hal-hal kecil sebenarnya dengan literasi ya dengan adanya kepedulian dan juga rasa empati terhadap hal-halnya yang sifatnya melibatkan banyak pihak lah gitu ibaratnya Kang ya. Dan kalau berbicara Gen Z atau anak-anak muda, biasanya kan ada mental health nih gitu sedikit-sedikit sakit nih mentalnya kena nih sakit hati segala macam gitu. Kalau berbicara balik lagi dengan pertarungan politik bagaimana halnya berbicara demokrasi kan itu memerlukan mental yang kuat banget dong pastinya Kang. Gimana sih Akang sendiri menghadapi itu? Kalau dari segi mental memanglah mungkin itu hasil daripada penelitian mungkin ataupun justifikasi orang tua yang merasa tersaingi mungkin gitu ya yang pesimis akan dirinya dan juga optimis anak muda dapat mampu bersaing secara sehat dalam wilayah politik praktis mungkin. Jadi dalam artian bagaimana sih anak muda mampu masuk ruang-ruang politik mereka aja mentalnya mental tempe. Benar. Itu adalah narasi yang sebetulnya tidak baik dikatakan oleh orang terdahulu dalam artian senior. Seharusnya kan orang tua kalau support, itu support, memberikan edukasi apa yang menjadi pengalamannya. Tapi kalau itu justifikasi tentang bagaimana narasi anak muda itu lemah, kita harus lawan tentang bagaimana pembuktian bahwa kita anak muda bisa loh. Mental kita nggak selemah kalian kok, nggak selemah yang kalian pikirkan kok. Gitu, nah, gimana tuh cara melawannya Kang? Kalau Akang sendiri? Menciptakan Gen Z salah satu perlawanan juga loh. Menciptakan komunitas ini juga menjadi sebuah perlawanan sih kalau yang aku tangkap ya. Tapi di luar itu nih Akang pribadi menghadapi itu. Ada ilmu yang saya dapatkan sebetulnya bagaimana melawan generasi sebelumnya tentang bagaimana masuk ranah kekuasaan, bagaimana mengekspresikan supaya regulasi itu dapat diterima masyarakat. Melawannya dengan apa? Dengan inovasi. Dengan ilmu yang sebetulnya bukan dengan narasi yang sentimen. Itu tidak sangat disarankan. Jadi yang lebih baik itu apa yang menjadi narasi pesimis dari seseorang kita buktikan dengan karya. Itu cara anak muda melawan. Tepuk tangan dong. Tapi harus dibatasi. Terkadang banyak orang yang lupa ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Memanglah anak muda dari segi ilmu digital, literasi, permainan media massa itu lebih, tapi jangan sampai melebihi ilmu itu etik. Apapun pengalaman mereka, ilmu mereka rendah, tapi kalau itu orang tua kita yang lebih senior daripada kita, meskipun ilmu kita lebih besar, tapi jangan melawan etik. Yang lebih atas daripada ilmu adalah etik. Masya Allah, etik. Tepuk tangan atau nggak tepuk tangan ya? Banyak banget gitu. Sampai sakit tangannya kalian harus tepuk tangan terus ini. Etik ya berarti berbicara tentang adab karena memang adab itu penting. Banyak banget kasus-kasus ya atau enggak ya sering kita lihat di media sosial gimana anak-anak zaman sekarang itu kalau berbicara tentang etika dan adab itu ya bisa dikatakan kurang lah di zaman ini. Kan ya bisa saya sebut di pertengahan antara Gen Z dan Gen milenial kan kali ini pertengahan. Menyikapi hal itu tentang adab dan etik Akang sendiri kayak gimana?
Jadi sebetulnya etik di sini bukan perspektif agama aja, bukan perspektif tataran sosial aja. Bagaimana norma yang berlaku di masyarakatnya. Itu. Jadi maksud saya gini, terkadang karena itu ada anak yang berpotensi tentang bagaimana memberikan peran dampak yang besar, sehingga mereka kadang lupa bagaimana potensi yang ada dirinya itu tidak dikelola dengan baik dan tidak membatasi tentang etik yang berlaku. Jadi jangan sampai, maksud saya, orang yang hebat anak muda banyak. Tapi dari segi etik jangan sampailah dari tataran bahasa, kesopan santunan kepada orang tua menyayat hati daripada orang tua. Jangan itu panyungkun lah gitu ya. Kepintaran beliau itu gara-gara panyungkun lah gitu dari Allah yang Maha Esa, dalam artian tetaplah yang paling atas daripada ilmu itu etik. Jadi jangan membatasi tentang ekspresi, jangan membatasi tentang kita bernarasi, jangan membatasi tentang keilmuan kita. Berinovasi tapi itu atau apapun jangan dibatasi jangan sampai dibatasi. Tapi dalam etik itu harus kita ikuti prosedurnya. Harus ikuti dan harus paham, harus mengerti juga gitu kan ya. Betul. Bagaimana memang kalau dilihat memang kecerdasan anak-anak sekarang tuh, wah saya bisa acungin jempol juga ya Kang. Betul. Tentang bagaimana penguasaannya terhadap media, terus tentang keilmuannya, karena mungkin kita punya jiwa yang masih muda juga, punya fisik yang masih kuat untuk bisa explore dengan banyak hal. Tapi ya balik lagi tadi seperti yang Akang bilang tentang etik dan juga adab gitu ya Kang ya. Gimana mungkin ada pesan-pesan Akang buat anak-anak muda di luaran sana yang harus aware atau peduli lah dan hal-halnya berkaitan dengan kemajuan bangsa ini seperti apa Kang? Kalau pesan sebetulnya pasti banyak. Saya juga berharap kepada kawan-kawan jangan hanya berbahas tentang politik aja, karena kan banyak juga orang yang nggak suka tentang hal tersebut. Bukan berarti nggak boleh, justru boleh. Tapi bagaimana mengekspresikan, karena tiap orang punya potensi yang berbeda. Yang penting di bidangnya masing-masing ya. Betul, yang penting implikasinya itu untuk masyarakat tetap kebaikan. Nah di sisi lain pesan apa sih kepada anak muda? Jadi saya selalu ingin sampaikan anak muda jangan takut salah, jangan takut untuk belajar, karena yang salah belum tentu dosa Allah gitu. Kalau yang dosa pasti salah gitu. Dalam artian cobalah kita melangkah. Kalau kita punya ekspektasi yang besar, yang penting keberanian diiringi dengan konsistensi daripada personal dan terus membangun ranah-ranah komunal supaya kawan-kawan itu dapat menjadi harapan negara, harapan agama, harapan masyarakat. Jadi sangatlah kawan-kawan itu harus berani memulai untuk belajar. Jadi belajar di sini kan saya narasinya general. Apapun potensi kawan-kawan di itu bidang manapun, yang penting efek dominannya itu untuk kepentingan umum. Boleh sih kawan-kawan punya hobi. Kata siapa saya gak punya hobi? Kata siapa kawan-kawan tidak boleh berekspresi dalam wilayah hobi masing-masing? Itu harus. Tapi mohon batasi. Yang penting apa sih tujuan kita hidup, itu aja sih. Ya bagaimana hal-hal yang kita tekuni itu lebih banyak manfaatnya lah daripada mudaratnya ya Kang ya. Betul banget. Tadi Akang sempat notice tentang hobi. Kayaknya aku penasaran juga nih seorang Akang yang kayaknya terjunnya langsung memikirkan kesenangan banyak orang gitu ya, kemanfaatan untuk banyak orang. Hobinya apa sih? Kalau hobi justru general. Jadi apa tuh? Kadang di olahraga juga suka. Olahraga apa tuh Kang kalau boleh tahu? Futsal suka. Suka futsal. Juga suka. Bulu tangkis. Multi talent nih kayaknya ya. Main game juga kadang-kadang. Main game. Dalam artian kata siapa? Kang Rizky itu seluruh hidupnya pengabdian dihabiskan untuk kesana gitu ya. Juga karena kan kita juga dalam ranah-ranah ditakdirkan sebagai manusia, terkadang butuh hiburan, terkadang capek, ada capeknya, ada suntuknya, ranah-ranah tersebut boleh kok dicoba kalau memberikan efek positif bagi pribadi kita. Iya betul, kan namanya juga olahraga ya Kang. Tadi hobi-hobinya ada olahraga. Selain olahraga ada lagi hobi lain Kang? Nyanyi misalkan? Nyanyi suaranya kan kawan-kawan juga bisa dengar suara saya cukup terbatas, kurang boleh langsung kita tes aja dong, kasih instrumen. Justru saya itu nggak bisa jadi. Oh jadi nggak bisa nyanyi nih? Enggak. Biasanya yang bilang nggak bisa ini di belakangnya sebenarnya jatuh banget gitu. Ya biasanya di belakang merendah untuk mempesawat, meroket ya. Enggak dong. Ini pasti diedit lagi, bukan saya ini sama editor di belakang. Oke, jadi memang ada hobi-hobi juga lah ya.
ya dibatasi lagi bahwa orang-orang seperti Kang Rizky itu nggak se-flat itu teman-teman ya, nggak di sana terus ranahnya pasti juga ada Kang Rizky, ada titik jenuhnya, ada hobinya dan lain-lain gitu. Kalau boleh tahu Kang Rizky itu sebenarnya berapa bersaudara nih? Saya punya adik 2. Ada 2. Anak pertama. Oh, jadi anak sulung nih. Kebetulan anak tertua. Gimana nih perasaannya sebagai anak tertua nih? Anak tertua, apalagi kawan-kawan kalau anak pertama laki-laki, mohonlah kalian itu harapan keluarga sama harapan adik-adik. Iya, Apalagi iya. kawan-kawannya yang berhak ke kalian, beban kalian makin berat. Jadi anak pertama bebannya lebih berat gitu ya Kang? Semua beban pasti beban semua anak-anaknya itu berat, tapi anak pertama itu punya tanggung jawab lebih lah kepada adik-adiknya. Ya jadi contoh lah ya, jadi contoh paling dilihat betul. oleh adik-adiknya sendiri. Tapi kalau adik-adiknya Kang Rizky sendiri sama terjun ke dunia politik juga kah atau kayak gimana? Ya, justru adik-adik, orang tua saya, keluarga saya nggak ada yang terjun ke politik. Jadi memang Akang aja sendiri gitu ya? Pokoknya hidup saya serba murtad dari serba keluar SMA. Jadi ibaratnya nih, ini Kang Rizky, ini keluar Kang Rizky, ini Kang Rizky belok sini-sini ya? Selalu belok. Selalu belok gitu ya? Tapi yang penting dapat ridho dari orang tua. Betul, itu yang paling penting ya. Tapi berarti orang tua meridoi juga gitu dengan keputusan Akang untuk Betul. terjun ke dunia politik sana ya. Karena politik itu cukup cukup lumayan keras. Iya. Karena narasi politik itu enggak selalu positif. Betul. Dan juga keras di sini kan kata mantan Perdana Menteri Inggris, in war you can only be killed once, but in politics many times. Anda di dalam perang terbunuh sekali, tapi dalam politik itu berkali-kali. Iya. Tafsirannya kalian bisa dikhianati berkali-kali, disakiti berkali-kali, tapi jangan berhenti tentang memperjuangkan kemaslahatan itu aja sih. Masya Allah, tepuk tangan dong. Oh mana nih hilang ya penontonnya? Iya betul. Ya tentang berbicara bagaimana dikhianati gitu ya Kang. Pastilah itu sudah menjadi teman atau mungkin ya sudah tidak sekali 2 kali ya. Menjadi konsumsi yang harus dirasakan. Yang harus diterima ya. Gimana mau nggak mau ya. Coba yang penting kan itu edukasi buat mental kita semakin kuat. Betul. Karena kan tadi juga berbicara salah dan benar, kita nggak tahu mana bisa tahu benar kalau kita nggak tahu salahnya dulu ya kan. Jadi nggak takut untuk salah, jangan takut untuk salah juga ya Kang. Seperti kata Akang tadi, kalau berbicara tentang dikhianati dalam halnya politik nih, kita jangan ke sana nih arahnya ya, kita ke politik aja lah kalau salah tentang dikhianati tentang politik. Gimana sih Akang menghindari hal-halnya itu, walaupun sepertinya sulit gitu ya untuk menghindari halnya pengkhianatan di sana. Kalau pengkhianatan dalam politik itu sebetulnya ini obrolan yang dikira cukup agak sedikit sensitif ya. Tapi di sisi lain saya mengeneralisir tentang studi kasusnya. Ya. Jadi pengkhianatan itu terkadang apa menjadi komitmen bersama, apa yang menjadi MOU, apa yang menjadi harapan, perjanjian lah ya. Perjanjian. Kok itu di luar skenario kita, tanpa sepengetahuan kita, tidak ada kejujuran kepada kita. Itu kalau kalian ingin masuk ranah-ranah politik, hal tersebut harus dilumrahkan, harus diwajarkan. Kalau kalian ingin aman-aman saja, janganlah masuk politik. Ya ibarat nutup kaupan lah, gak bisa ya kamu untuk masuk. Mah mending kene jangan dulu lah untuk mempersiapkan dulu lah ya. Bukan berarti gak boleh, tapi jangan dulu lah, harus siap-siap lah dulu. Jadi yang penting ada edukasi, ada pesan moral yang harus diterapkan, diimplementasikan oleh tiap politisi, oleh negarawan, tapi oleh siapapun itu sebetulnya. Itu tentang konsep kejujuran, bagaimana korupsi di negara ini merajalela, bagaimana dampak tentang kerusakan lingkungan hidup, bagaimana kerusakan sumber daya manusia. Itu tidak lepas kok peran mereka politisi yang tidak jujur. Jadi kejujuran itu merupakan salah satu kunci utama tentang terselenggaranya sistem negara yang baik loh gitu. Iya, ya seenggaknya kita jadi 1 di antara 10 yang jujur lah ya Kang ya. Amin, betul. Amin. Aduh, tapi kalau generasi Garut sih dipastikan ya transparansinya terjamin ya Kang, seperti yang Kang sampaikan tadi. Waduh, banyak banget nih manfaat yang bisa kita ambil ya dalam halnya kayak ini. Hari ini gitu podcast kita hari ini banyak banget hal-halnya. Quotes nih kayaknya quotes kehidupan nih banyak banget, dan mungkin sepertinya Kang Rizky ini tipe yang dijadikan teman curhat ya sama teman-temannya sepertinya. Mungkin jadi selalu ada argumentasi balik yang diharapkan sama mereka sebetulnya kayaknya gitu. Tapi kalau nggak salah, kalau yang nyaman diskusi dengan saya mungkin itu ada titik benang merahnya lah. Benang merahnya ya. Tapi kalau yang nggak nyambung mungkin ada juga lah. Ada juga ya, balik lagi karakter orang beda-beda ya Kang Rizky ya.
Jadi memang orang yang cukup dipercayalah untuk menampung perjalanan hidup orang-orang dan diberikan sedikit komentarnya. Beban-beban orang siahan saya tampung. Jok sini lagi gitu. Maka Kak Rizky warginet yang mau curhat langsung aja datang di DM Instagram. Langsung aja di DM. Kayaknya saya juga setelah podcast ini mau langsung curhat deh sama Kak Rizky di belakang layar ya Kak Rizky. Aduh, keren banget Kak Rizky hari ini. Terima kasih banyak banget hal yang bisa kita ambil. Tapi boleh ada yang mau disampaikan terakhir kali mungkin untuk teman-teman warginet? Itu aja sih yang penting, apa yang menjadi argumentasi dari saya, narasi-narasi yang sebetulnya membangun. Itu bukan daripada kecerdasan saya, tapi pengalaman dari ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya, dari kawan-kawan saya, pengalaman hidup. Semoga kawan-kawan dapat menjadi insan yang lebih baik, dapat mengabdi kepada seluruh elemen, dan kawan-kawan yang penting harus memberikan asas semangat kepada orang lain. Kalau kawan-kawan dikira belum sukses, teruslah konsisten. Kalau yang udah sukses, janganlah jumawa. Jadi harapan-harapan untuk generasi muda, kalian itu harapan masyarakat, generasi penerus bangsa, estafeta kepemimpinan di negeri ini. Siapa lagi kalau bukan kalian yang akan meneruskan kepemimpinannya gitu. Aduh, tepuk tangan buat Kak Rizky narasumber kalian kita hari ini. Banyak yang bisa kita ambil ya hikmahnya. Dan untuk yang penasaran, banyak penasaran tentang Kang Rizky, boleh aja langsung hubungin Instagramnya atau yang mau curhat-curhat ya Kang. Kalau itu hubungi boleh, nggak juga gak apa-apa. Tapi kan yang wajib subscribe YouTube-nya Suara Garut, follow masuk lagi Instagramnya Suara Garut ID. Generasi Garut juga jangan lupa di follow Instagramnya ya Kak. Dan mudah-mudahan selanjutnya kita bisa tetap berkolaborasi ini ya antara suara-suara yang mewakili suara kepemudaan dengan media-media yang bisa menginformasikan suara dari pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Garut. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Rizky sudah menyempatkan waktu dan berbagi banyak sekali ilmu bersama kita hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman warginet yang senantiasa setia mendengarkan podcast kita dengan berbagai segmen di setiap episodenya. Dan tentunya kita juga masih banyak banget segmen serta episode-episode yang lebih menarik dan jangan lupa untuk ditunggu. Dan bagi teman-teman warginet yang punya isu-isu atau fakta-fakta menarik di sekitar teman-teman warginet dan ingin untuk kita beritakan, langsung aja menghubungi ke nomor 0811220335. Dan jangan lupa juga seperti Kang Rizky tadi untuk follow Instagram @suaragarut.id dan juga follow TikToknya di @suaragarut.id. Jangan lupa juga follow Instagramnya Kang Rizky dan juga Generasi Garut. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Suara Garut ID. Terima kasih sekali lagi. Saya Salwa Apriliani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.